Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masuk ke dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Ayat yang ketiga mengatakan seperti ini. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Siapa mereka dalam ayat ini? Menunjuk kepada Paulus dan Barnabas. Mereka melayani Tuhan dengan disertai kasih karunia Tuhan karena dikaruniakan kepada mereka kuasa mengadakan tanda dan mujizat. Ini diteguhkan di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 menceritakan pelayanan mereka di kota Listra, di mana di sana ada seorang yang lumpuh sejak dalam kandungan, sejak lahirnya. Tetapi pada saat itu Paulus melayani dan mengatakan kepadanya, bangkit, berdirilah tegak, dan saat itu juga orang itu berdiri tegak dan bisa berjalan kian kemari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang di sana pada saat melihat mujizat tersebut terjadi, ada dua respons yang terjadi. Respons yang pertama, mereka akhirnya menyanjung, mereka menyembah Paulus dan Barnabas. Mereka dianggap mereka adalah dewa yang turun kepada mereka. Barnabas dikatakan sebagai dewa Zeus, sementara Paulus dikatakan sebagai dewa Hermes. Mereka langsung imam-imam dari dewa Zeus, dari luar kota, kuilnya ada di luar kota, datang membawa apa? Lembu jantan dan karangan-karangan bunga. Mereka mempersembahkan kepada Paulus dan Barnabas. Mereka menganggap itu sebagai dewa mereka yang turun kepada mereka saat itu. Tetapi apa respon dari Paulus dan Barnabas mendapat perlakuan seperti itu? Langsung mereka merobek pakaian mereka dan mereka berkata bahwa mereka hanya manusia biasa. Mereka mengarahkan bahwa terjadinya kuasa tersebut adalah dari Tuhan sendiri, dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian Bapak Ibu, bagaimana kalau itu terjadi kepada kita? Di saat pelayanan kita berhasil, di saat orang yang kita doakan sembuh, di saat orang yang kita doakan memperoleh mujizat demi mujizat, ada tanda-tanda ajaib yang menyertai pelayanan kita. Apa respons kita ketika orang kemudian menyanjung kita? Apa respons kita ketika orang kemudian menyembah, mengidolakan kita? Apakah kita langsung berbangga diri dan menyatakan bahwa memang saya hamba Tuhan yang diurapi? Atau kita seperti Paulus dan Barnabas yang terus langsung menyatakan bahwa aduh saya gak layak menerima pujian itu. Saya hanya manusia biasa. Roh Kudus yang berkarya dengan luar biasa. Roh Kudus yang menyertai pelayanan saya. Dan segala kemuliaan bukan untuk saya, untuk nama Yesus Kristus Tuhan. Pelayanan yang kita lakukan di dalam keberhasilan, mari kita menggiring orang untuk tidak menyanjung diri kita, tapi menggiring orang untuk mengembalikan segala pujian, kemuliaan, dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan respons yang kedua yang terjadi di saat orang-orang melihat mujizat, tanda mujizat yang terjadi oleh karena pelayanan Paulus dan Barnabas adalah ternyata Bapak Ibu, respons yang kedua, Paulus diseret keluar kota. Paulus dirajam dengan batu, dilempari dengan batu, sampai mereka mengira Paulus mati. Tetapi kita lihat ternyata Paulus tidak mati. Nah, menanggapi respons dari orang-orang banyak dari pelayanan yang terjadi kepada Paulus dan Barnabas dengan hal yang negatif seperti itu, apa tanggapan Paulus dan Barnabas? Mereka tidak undur dari pelayanan, mereka tidak menjadi kecewa kepada Tuhan, tetapi justru mereka menghampiri murid-murid yang lain dan meneguhkan iman mereka, meneguhkan murid-murid yang lain. Dan mereka mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan, memang mereka harus menderita, banyak mengalami sengsara. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika orang melihat respon kita pada saat kita mengadakan tanda dan mujizat, dan orang-orang di sekitar kita kemudian mungkin mengkhianati kita, memfitnah kita, mungkin menghasilkan satu hal yang gak enak pada kita dengan respon orang-orang di sekitar kita, menyakiti kita mungkin dengan fisik seperti tadi Paulus dan Barnabas. Karena kita melayani, kita menderita, apa yang kita akan tanggapi pada saat kita menerima respon seperti itu?
Apakah kita kemudian kecewa mengikut Tuhan dan akhirnya undur dari pelayanan? Ataukah kita tetap maju melayani Tuhan dalam resiko apapun, harga berapapun yang harus kita bayar dalam pelayanan, kita akan tetap maju mengerjakannya dengan sukacita. Bagaimana respons kita pada saat kita mengalami hal seperti itu? Biar kita tetap mau meneguhkan iman kita dan kita tetap mau menyadari bahwa memang untuk mengikut Tuhan kita harus pikul salib. Sampai akhirnya kita mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan pada saat kita menyelesaikan semuanya sampai akhir hidup kita. Biar kita bisa menanggapi kedua respons dari orang-orang yang kita layani. Semuanya kita kembalikan hormat, pujian, kemuliaan hanyalah bagi nama Tuhan. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang disukakan melalui pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.